Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nurdina. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akidah akhlak, yaitu materi tentang adab salat dan berzikir. Kita mulai aja langsung ya. Yang pertama ada pengertian salat. Salat menurut bahasa Arab berasal dari kata solatun yang memiliki arti doa. Adapun pengertian salat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemeluk agama Islam. Menurut istilah syara, salat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut syariat Islam, praktik salat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW sebagai figur pengejawetan perintah Allah SWT. Menurut hadis Nabi, salat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan salat, berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah merobohkan agamanya. Lalu selanjutnya ada pengertian zikir. Zikir merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Tidak ada ketentraman yang sejati kecuali dengan mengingat zikir atau mengingat Allah SWT. Kata zikir berasal dari bahasa Arab, ini zakara, yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah SWT dan memuliakannya. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya dan kemuliaannya, serta seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Hal ini disebut dengan zikir lisan. Adapun pengertian zikir di sini tidak hanya terbatas pengucapan lisan yang mengandung kalimat-kalimat thayyibah semata, akan tetapi yang dimaksud dengan zikir di sini adalah segala gerak baik fisik maupun jiwa yang menggerakkan hati untuk semakin dekat dengan Allah dan senantiasa mengingat Allah SWT. Lalu ada adab salat dan zikir. Tadi pengertian sudah, sekarang adabnya. Yang pertama ada adab salat. Yang pertama adalah khusyuk. Khusyuk merupakan inti dari roh salat dan zikir. Maka salat dan zikir ini tidak diiringi dengan kekhusyuan ibarat badan tanpa roh. Oleh karena maka dari itu, khusyuk bermakna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafal zikir di dalam salat atau zikir di luar salat yang diucapkan. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, maka dasar khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukannya. Jika hati telah merasakan kekhusyuan, anggota tubuh yang lain khusyuk pula seperti prajurit taat pada komandannya. Yang kedua adalah hati yang ikhlas. Allah SWT pernah mengatakan tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Riya dan sum'ah termasuk penghalang diterimanya amal seseorang. Maka laksanakanlah sholat dan zikir dengan ikhlas dan jauhkanlah dari riya dan sum'ah. Lalu yang ketiga menjaga waktu dan batasannya. Ketika waktu sholat masuk, bersegeralah menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Nabi pernah bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat." Maksud di sini adalah berazanlah, lalu kita melaksanakan sholat dan menikmati sholat. Lalu ada menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Selanjutnya ada menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. Lalu ada memakai pakaian yang terbaik saat panggilan sholat tiba, yang rapih, santun, baik, harum bagi laki-laki ya, dan menutup aurat secara sempurna. Selanjutnya adalah menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Lalu tadi ada adab sholat, sekarang ada adab berzikir. Yang pertama ada ikhlas, yaitu menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatannya dalam musyahadah. Lalu merendahkan suara. Ketika berzikir hendaklah merendahkan suara. Hal ini tuh dilakukan agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitar kita. Lalu ada berzikir dengan zikir dan wirid
yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena zikir adalah ibadah, membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan tentunya. Mencoba memahami maknanya, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti duduk dalam salat juga dianjurkan tuh. Lalu ada mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian bersih dan halal tentunya. Lalu selanjutnya ada memilih tempat yang agak sunyi, atau juga boleh memejamkan mata, karena dengan memejamkan mata itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Nah, tadi udah ada adab-adab, sekarang hikmah salat dan berzikir. Pertama ada hikmah salat. Banyak sekali ya hikmah salat ini. Yang pertama itu ada mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua menjadikan hati tenang, karena salat itu merupakan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang ketiga menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya, yang merupakan hamba Allah SWT. Yang keempat menanamkan nilai tidak ada yang memberikan kenikmatan dan pertolongan selain Allah SWT. Yang kelima, salat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Yang keenam, salat itu dapat menjauhkan diri kita dari sifat-sifat sombong atau sifat-sifat yang iri hati seperti itu. Lalu ada manfaat zikir, yaitu ada membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Kedua, hati menjadi tenang. Ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Yang kelima, menjadikan diri ini semakin dekat dengan sang pencipta. Lalu yang terakhir, yang keenam, menjadikan diri kita sebagai orang rendah hati dan tidak sombong. Yang terakhir, semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi. Mungkin cukup sekian tentang adab sholat dan berzikir ya. Maaf jika saya ada salah, maaf sekali dan kekurangannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.